Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang profil Abdul Qahar Muzakkar. Nama Abdul Qahar Muzakkar lebih dikenal sebagai sosok pemberontak. Namun apabila kita mencermati lebih dalam latar belakang di balik sikap politiknya, kita akan tahu bahwa dia adalah korban di balik proses alamiah pembentukan tentara sebagai organisasi yang profesional. Nasibnya seolah mewakili nasib orang-orang daerah yang tidak bisa menentukan nasib sendiri. Abdul Qahar lahir tanggal 24 Maret 1921 di Kampung Lanipa, distrik Ponrang. Ayahnya bernama Malin Rang, keturunan bangsawan yang cukup kaya dan terpandang. Setelah tamat sekolah rakyat di Lanipa, Qahar melanjutkan studi di Jawa. Ia memilih Solo dan masuk sekolah mualimin yang dikelola Muhammadiyah. Masa studinya hanya berjalan 3 tahun, pada tahun 1938 hingga 1941. Kemudian terputus karena ia terpikat dengan perempuan asal Solo yang lalu dinikahi sebagai istrinya. Ia kembali ke Lanipa, keluarga besarnya kembar karena ia membawa istri orang Jawa. Di kampung halaman, Qahar aktif dalam organisasi kepanduan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, yaitu Hizbul Wathan. Jepang masuk ke Indonesia dan Qahar tertular euforia yang berharap Jepang bisa membebaskan Indonesia dari Belanda. Begitu bersemangatnya sampai ia rela naik sepeda ke Rapang hanya untuk bertemu pemimpin pasukan Jepang. Singkatnya, ia berhasil menarik hati para saudara tua. Selama pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan, ia bekerja sebagai pegawai Nippon Dahopo di Makassar. Namun di tengah keluarga besar, sikap Qahar yang anti-feodal membuatnya tersingkir. Ia dituduh memicu permusuhan di kalangan kaum bangsawan Luwu, sehingga dikenai hukuman diusir dari Palopo, tanah kelahirannya. Qahar pun kembali ke Solo untuk mendirikan perusahaan dagang dengan nama Usaha Semangat Muda. Ia meluaskan usahanya sampai ke Jakarta dengan mendirikan toko Luwu. Di tokonya ini, Qahar beberapa kali mengadakan pertemuan politik. Pasca proklamasi, Qahar mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi yang lalu berubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi, bagian dalam Angkatan Pemuda Indonesia. Qahar bersama Angkatan Pemuda Indonesia ikut terlibat dalam rapat besar IKADA Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Dalam rapat raksasa yang bersejarah itu, Qahar bersenjatakan sebilah golok membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang. Dalam perkembangannya, Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi meleburkan diri ke dalam usaha perlawanan secara fisik menentang kembalinya penjajah dengan nama Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Daerah operasinya mencakup Karawang, Subang, Tangerang, beberapa daerah di Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Dalam perkembangannya, Angkatan Pemuda Indonesia meleburkan diri ke dalam usaha perlawanan secara fisik menentang kembali penjajah dengan nama Kebaktian Rakyat Indonesia. Daerah operasinya mencakup Karawang, Subang, Tangerang, beberapa daerah di Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Qahar tidak bertahan lama di Kebaktian Rakyat Indonesia. Sejak awal pembentukan Kebaktian Rakyat Indonesia di Jakarta pada tahun 1945, Qahar sudah menunjukkan ketidaksetujuannya. Tapi bersama Kebaktian Rakyat Indonesia, ia sempat berperan membebaskan 800 tahanan di Nusa Kambangan. Sebagian besar adalah laskar yang berasal dari Bugis, Makassar. Laskar ini kemudian diberi pelatihan militer di Pingit, Yogyakarta dan menjadi bagian Angkatan Perang Republik Indonesia yang diberbantukan pada markas besar tentara. Karir militer Qahar mulai cerah ketika ia ditugaskan menjadi Komandan Persiapan Tentara Republik Indonesia di Sulawesi. Kesatuan tentara di luar Jawa disatukan dalam Brigade 6. Masalah muncul ketika ia mulai tersingkir oleh perwira-perwira yang memang mempunyai pendidikan formal dan kemampuan teknis militer yang memadai, walaupun mereka kurang memiliki karisma di kalangan prajurit. Bagaimanapun, Qahar adalah tentara yang lahir karena proses kebetulan, walaupun pengaruhnya sangat kuat di antara anak buahnya. Qahar
hanya diposisikan menjadi orang kedua dalam brigade ini. Dari pengangkatan Letkol J.F. Warrow yang sampai Letkol Lembong sebagai pemimpin brigade, Kahar menolak mengakui mereka. Bahkan ia memberi instruksi untuk tidak berhubungan dengan mereka jika tidak seizin atas atau persetujuannya. Selain masalah popularitas di kalangan para prajurit, konon pertentangan itu juga dilatar belakangi oleh persaingan etnis. Kahar merasa orang-orang Manado Minahasa yang menjadi anak emas dalam kemiliteran yang formal. Kebetulan kedua letkol itu memang berasal dari Minahasa. Kahar pun melepaskan jabatannya sebagai wakil komandan Brigade 6. Ia diberi tugas membentuk komando seberang yang meliputi Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Pimpinan komandan grup seberang lalu diserahkan kepadanya. Kesatuan inilah yang kemudian menjadi basis kekuatannya dalam gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Ketika kedudukan komandan grup seberang dihapuskan, Kahar menjadi perwira tanpa jabatan. Ia sempat ditugaskan ke Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi kembali dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia. Ia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri ketika merasa semua pengabdiannya tidak mendapat balasan sepadan. Kemarahan makin memuncak saat pemerintah Soekarno menolak masyarakat Bugis Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia dalam satu kesatuan yang mandiri bernama Hasanuddin, pahlawan kebanggaan mereka. Pada tahun 1952, Kahar membentuk brigadenya sendiri. Pada tanggal 7 Agustus 1953, secara resmi Kahar menggabungkan kekuatannya dengan Kartosuwiryo yang memiliki basis pengikut di Jawa Barat. Kahar dan para pengikut fanatiknya pun menjadi bagian dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Pada paruh pertama dekade tahun 1950-an, gerakan separatisme yang dipimpin oleh Kahar di Sulawesi Selatan sempat menyulitkan aparat keamanan Republik Indonesia. Tapi seiring berjalan waktu, kekuatan Kahar makin melemah, namun ia tetap bertahan di hutan belantara dan tak mau menyerah. Menurut Anhar Gonggong, pemberontakan Kahar dalam setiap babak memiliki tipikal yang berbeda. Periode 1950 hingga 1952 merupakan wujud dari akumulasi kekecewaan yang dialami Kahar. Mulai tahun 1953 hingga kematiannya, pemberontakan Kahar sudah dilandasi oleh semangat keagamaan Islam. Bersama Kartosuwiryo dan Daud Beureuh, ia menjadi ikon gerakan separatisme yang bernuansa agama Islam. Kahar juga menjadi simbol resistensi di daerah terhadap dominasi pusat yang pernah menjadi ancaman serius bagi perpecahan bangsa pada dekade tahun 1950-an. Pemberontakan Kahar yang melibatkan 15.000 pengikut itu berakhir dengan kematian Kahar pada tanggal 2 Februari 1965. Kahar, Presiden Khalifah Republik Persatuan Islam Indonesia, tewas ditembak Kopral Sadeli dari Divisi Siliwangi di pinggir Sungai Lasalo.